sama Jenny, yang lain aja gitu. Udah itu. Iya, teleponan udah, jangan sama Jenny, udah yang lain aja. Ya itu, silakan. Silakan dijawab itu. Siapa pemuda yang lari telanjang di antara mereka? Markus. Yang Gak ada di telanjang situ itu toh. Markus. Sudah kabur itu. Baca nomor 50 Oh, dia nya. balik lagi Semua loh. murid sudah melarikan diri. Dia balik lagi. Tunjukkan, tunjukkan. Ditunjukkan Bibelnya itu, silakan. Ya, tunggu. Tunjukkan, silakan. Nih, Silakan. nih ya. Nih, aku ulang lagi ya, Markus 14:51. Ada Silakan. seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak Enggak, yang menangkap. saya bilang, yang saya tanyakan Tetapi itu. yang nomor 2 nih. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi penjelasannya tuh gini. Pas Yesus ditangkap di Taman Getsemani malam itu juga, memang nggak disebut namanya, cuma seorang muda. Tapi kenapa itu penting? Cuma Injil Markus yang nulis secara detail ini, makanya banyak yang menduga Markus sendiri yang nulis pengalamannya dia. Begitu. Udah, itu Markus. Itu di nomor 50-nya, baca itu. Murid-murid sudah melarikan diri. Ya saya tahu, lalu semua Nah, murid itu meninggalkan dia dan Markus melarikan termasuk diri. Ada seorang muda, Markus itu, dengar dulu itu Markus termasuk murid enggak? ya muridnya. Nah, berarti Markus termasuk enggak melarikan diri? Melarikan diri, tapi dia balik Dia sudah lagi. melarikan diri. Dia balik lagi pakai kain balik linen. lagi teman-teman. Balik lagi. Tolong tunjukkan ayatnya itu, di mana dituliskan Markus balik lagi, di mana itu? Ya iyalah, nih udah jelas di sini. Di Nih mana? udah jelas Enggak. nih. Yang Tunjukkan 51 datanya, nih, di 51. mana tertulis Ada Markus balik seorang lagi. muda yang pada waktu itu kan ceritanya Markus lagi nulis di Injil Markus. Ada seorang muda yang pada waktu itu dia Ngarangmologi. memakai sehelai kain linen untuk Itu menutup namanya badannya. itu ngarangmologi. Mengikuti dia, hendak menangkapnya, tetapi ia Itu. melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ianya di sini kecil, I-nya kecil, itu menunjukkan murid Yesus itu Markus. Kalau dia gede itu Yesus. Itu kalau memang Markus balik lagi, mana yang duluan terjadi? Tentara menyadari ada pemuda cuma pakai kain lenan, atau murid-murid melarikan diri? Mana duluan terjadi? Dia itu kan ya murid waktu Yesus ditangkap kan muridnya udah lari semuanya. Tunggu dulu, tenang itu. Hari ini saya pastikan ya, iman teman-teman Kristen itu terguncang nih. Saya pastikan terguncang. Inilah nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Nanti terguncang iman kalian gitu loh. Dengar itu ya. Mana duluan yang terjadi? Murid-murid melarikan diri atau tentara Romawi menyadari ada pemuda menggunakan kain lenan? Buka aja di Markus 14 nomor 43 sampai 52. 43. Di dalam Markus 14 yang duluan terjadi kejadian nomor yang 43 sabar dulu sampai itu. 52. Itu sabar dulu. Kejadian yang lebih awal adalah kejadian di mana murid-murid melarikan diri. Semua murid-murid melarikan diri. Sesaat setelah murid-murid melarikan diri, barulah ketika melakukan perjalanan setelah membawa Yesus yang mereka anggap adalah Yesus, yang ditandai oleh Yudas dengan sebuah ciuman, itu adalah Yesus. Nah, ada pemuda pada saat itu yang hanya menggunakan kain lenan. Ketika para tentara Romawi menyadari itu, mereka hendak menangkap laki-laki itu, tetapi dia melarikan diri dan meninggalkan kain lenan dengan melarikan diri telanjang.
Siapa itu? Kalau kau katakan itu Markus, itu nggak nyambung. Ini makanya Markus nih sudah aku lari di mau luar. nggak aku bacain dulu Markus 14 nomor 43 sampai 52. Aku mau baca dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Silakan. Terima kasih. Silakan teman-teman ya. Jadi Teman-teman sabar dulu kok ya, sabar dulu. Teman-teman tolong dibantu di tetep layarnya love orange-nya, jangan lupa teman-teman ya. Kita penuhi ke 500k teman-teman ya. Diisi WL-nya 4 kereta lagi teman-teman. Semoga Allah balas kebaikan kalian, dilipat gandakan rezeki kalian. Posting ulang saling tautan. Sama-sama Ini kita aku lagi menyaksikan hari serius ini nih. teman-teman. Runtuhnya Mama, kepercayaannya Kristen. Runtuh hari ini kepercayaan Kristen. Silakan. enggak. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua. Markus 14 nomor 43 sampai 52. Penangkapan di Getsemani. Nomor 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan yang ketat. Dan ketika ia sampai, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang dan menangkap dia. Nah, ini ya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua orang, nah ini ya nomor 50 ya. Lalu semua orang meninggalkan dia dan melarikan diri. Nomor 51 nih, nomor 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Siapa yang mau nangkep ya? Itu si Markus mau ditangkap. Tetapi Gak ada di situ, jangan tambahin. Jangan ditambahin. ini kan Injil tafsirnya, jangan ditambahin. Jangan ditambahin. Jangan melebihi yang tertulis itu. Itu memang nggak dalam ada. Bible dikatakan jangan kamu melebihi yang tertulis. Jangan itu, ya. Aku Jangan nggak ditambah-tambahi, jangan aku dikurang-kurangi. nggak melebihkan. Tapi Tidak ada di situ jangan tertulis. lupa, ini Tidak ada di Markus, situ ini tertulis Markus. siapa pemuda yang melarikan diri itu adalah Markus. Tidak ada itu. Itu ini kan kamu ada. kan buka Markus nih. Ini Tidak kan ada buka itu. Markus. Saya kasih itu kesempatan Ini kan sekali buka lagi untuk Markus jujur. ya. Jangan tunjukkan kepada kami inilah ajaran Kristen boleh berbohong dalam segala Ini kan hal. kamu kan lagi buka Markus Boleh nih. berbohong Buka dalam kitab segala Markus. hal. Ini yang nulis siapa? Jangan Ini yang nulis tunjukkan siapa? kepada kami Kristen ternyata boleh berbohong Ini dalam yang segala nulis hal. Markus. Saya tanyakan, adakah sekarang aku tertulis di tanya. situ? Sekarang Di aku mana tanya. datanya? Di mana Tuh kan, datanya? begitu tuh Kitab kan, udah Markus mulai ada tulisan terasa Markus. Kalau udah mulai terasa tersudut begitu tuh. Di mana datanya? Nggak ada itu. Yang nuliskan Markus itu bukan murid, Ini bukan Markus Markus, murid Injil Yesus. Markus yang nulis Markus Bukan ini. Markus murid Yesus. Ini Itu- Markus yang nulis nih. Bukan Injil Markus murid Yesus. Markus yang nulis. Itu Nih, bukan Markus sekarang murid saya Yesus. tanya, Al-Quran kamu Bukan dikasih Markus nama murid Yesus. Al-Baqarah itu kenapa? Ya, Apakah saya sapi punya itu datanya benar itu. yang- Itu saya bisa Ya, aku mau punya tanya, data ini. Al-Quran Sejarah kamu, Alkitab. Al-Baqarah yang nulis Sejarah siapa? Alkitab Karen Yang Armstrong. nulis Dengar sapi dulu. betina ya? Sejarah Alkitab Karen Armstrong yang menuliskan kitab Markus itu bukan Markus, bukan Markus muridnya Yesus. Karena Markus itu menulis di tahun 70 setelah Yesus diangkat ke langit. Besar dugaan pada masa itu murid Yesus yang bernama Markus itu sudah meninggal dunia. Ini isinya itu. Bukan Markus muridnya Yesus. Mana datanya? Itu saya tandai kemarin tulisannya. Mana datanya mengatakan bahwasanya Injil Markus dituliskan oleh Markus murid Yesus? Mana datanya? Nih. Ini datanya. Markus menulis, ini datanya ini toh, di halaman 96. Markus menulis sekitar tahun 70. Tahun 70-an Markus menulis. Markus menulis sekitar tahun 70-an. Ya. Ini dia datanya, jangan bohong kau kok.
Sekarang tunjukkan datanya di mana dikisahkan Markus balik lagi. Makanya kita buktikan teman-teman, merekalah yang boleh berdusta dalam segala hal. Yang tidak ada di dalam Bibelnya mereka ada-adakan. Terguncang hari ini iman dari teman-teman Kristen karena ternyata yang disalibkan bukan Yesus melainkan Simon dari Kirene. Simon dari Kirene, makanya dalam KPR 2 nomor 36, Simon dari Kirene itu jadi Kristus setelah dia mengalami kematian lalu dicerita dengan kebangkitan. Berarti yang dipertuhankan oleh teman-teman Kristen jika mengacu kepada proses penyaliban, Masya Allah, barakallahu fikum Bang Mr. D, jazakallah khair, adalah siapa? Simon dari Kirene. Jangan di-mute kalau orang tua lagi bicara. Mana datanya Markus balik lagi, silakan. Jangan di-mute kalau orang lagi ngomong, itu Markus yang Tunjukkan nulis. datanya di mana dikisahkan Markus balik lagi, silakan. Nggak usah tunjukkan datanya, itu udah jelas. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan... Bagi adik-adik Kristen, ibu tadi jangan dicontoh ya. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi, wanita tua Kristen tadi, jangan dicontoh adik-adik Kristen ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Berdusta dalam segala hal. Yang pertama. Yang kedua, dia melampaui yang tertulis. Siap Bunda Yola, nanti Bunda Yola ya saya buka ya. Saya masih tunggu rungkat, kita baru bisa buka DM bundaku. Ya, berdusta dalam segala hal. Kenapa pakai kata ya? Kenapa pakai kata iya? Kenapa nggak bilang aku itu? Di dalam kitab Matius 27-nya tadi, dari nomor 32, ya, salib dari tubuh Yesus dipindahkan ke tubuh Simon dari Kirene. Oke? Nah, sampai kepada Bukit Tengkorak. Di Bukit Tengkorak pun tidak ada dikisahkan salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus, tidak ada. Sepanjang perjalanan Simon dari Kirene menuju kepada Bukit Tengkorak, Bible tidak menceritakan bagaimana kondisi Yesus. Tidak diceritakan kondisi Yesus. Fokus cerita Bible kepada Simon dari Kirene yang sedang memikul salib. Ternyata sesaat sebelum itu dalam Markus 14 dikisahkan ada seorang pemuda yang lari dalam kondisi telanjang. Lalu ibu tua Kristen tadi berupaya memanipulasi cerita isi Biblenya dengan mengatakan bahwasanya pemuda yang lari telanjang itu adalah Markus. Sementara dalam Matius 27 nomor 50 dikisahkan semua murid telah melarikan diri. Selamat pagi menjelang siang. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Testeloding, jazakallah khair. Shalom, selamat pagi Silakan, menjelang diskusi siang. dua arah. Buka kameranya, Kenapa silakan Bang Dinda. tafsir Bang? Saya Bible tidak bukan menafsir, kitab saya tafsir, membaca Bang. sesuai dengan yang tertulis. Itu kan tafsiranmu, dongeng-dongeng. Saya yang kau baca buat, Markus Bang. 14 nomor 51. Markus 14 nomor 40, nomor 50. Tafsiranmu yang kau buat-buat, Bang. Buka kameranya Dinda. Oke, aku buka ya. Silakan. Nah, kenapa ini kau buat tafsiran, Bang? Ah, ini Buka Bible kameranya, loh, Bang. perlihatkan wajahnya Dinda. Kok lebih penting wajahnya, Bang? Bible ini, Bang, Bible. Ya, assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam Bang Faruk. Ya betul Kenapa Tomar. kalian sulit menerima kenyataan di dalam Bible kalian? Makanya saya bilang, tidak mungkin seseorang itu masih Kristen kalau dia membaca Bible-nya. Akan banyak keraguan-raguan di dalam Bible kalian baca. Akan banyak cerita-cerita yang terpotong di dalam Bible itu ketika kalian membacanya. Makanya kita hadir Apologi Islam Indonesia di sini menganjurkan kalian untuk baca Bible kalian. Kami nggak minta kalian untuk baca Quran. Kalau kami minta kalian baca Quran dan kalian betul-betul baca Quran, besar kemungkinan kalian akan mu'alaf. Syahadat masal kalian nanti nggak ada lagi lawan kami lagi diskusi. Kalau
kalian baca Quran, pelajari Quran dari suratul Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya otomatis kalian, metik kalian, mu'alafnya metik. Bukan bertahap, metik kalian mu'alafnya. Tuh, asyhadu, langsung asyhadu kalian. Tapi kalau dimulai dari baca Bible, keren. Gitu loh. Berlandaskan, berdasar ke apa kalian, syahadat kalian nanti. Selesaikan dulu bacaan Bible kalian. Dengan cara, ya, supaya kalian meninggalkan dulu doktrin dan dogma yang ada pada diri kalian, tinggal secara otomatis. Nah, baru setelah itu tanyakan dirimu, masih maukah kau jadi Kristen?